Kemudian masih masih pada pembahasan apa lisan ya. Berikutnya di sini sebutkan ini sudah tadi Mas siapa? Mas Edi. Lanjut lagi ya. Ini makhraj huruf, tempat keluarnya huruf ya, yang berikutnya ya. Ihda hafatal lisan. Masih tentang pembahasan lisan ya. Ihda hafatal lisan. Salah satu tepi lidah au huma maman atau kedua-duanya. Salah satu tepi lidah baik yang kanan atau yang kiri atau kedua-duanya ya, berbarengan ya. Ma'ama yuqabiluha min adrasil ulya, yaitu ditempelkan kepada adrasil ulya, gigi geraham, dinding gigi geraham atas, makharijud dha. Maka dari sinilah keluarnya huruf dha ya, huruf dha. Dari mana teman-teman? Dari tepi lidah, salah satu tepi lidah, baik yang kanan atau yang kiri atau kedua-duanya berbarengan, ditempelkan gitu ke dinding gigi raham atas ya. Dari sinilah keluarnya huruf dha. Bisa dilihat di sini gambarnya. Ini mantiqatud dha wal ittika. Ini zona penekanannya. Yang titik dikasih titik apa ini? Warna ini ungu ya. Ini zona penekanan. Ini cuman mantiqah yang warna kuning di sini ini maksudnya mantiqatut talamus. Hanya sekedar menyentuh saja, bukan ditekan ya. Jadi ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas itu bukan fungsinya, bukan untuk ditekan di situ. Bukan di situ zona penekanannya, tetapi zona penekanannya di ini, di tepi lidah ini. Sama tepi gigi geraham. Ditekannya di sini teman-teman ya. Kebanyakan kekeliruan orang ketika mengucapkan huruf dha. Yang ditekan di mana? Ditekannya sama dia di ujung lidah. Maka di sini keliru ya. Ketika seorang menekan ya, ujung lidahnya itu ditekannya malah di sini. Zona penekanannya do itu salah. Meskipun tebal, meskipun bunyinya tebal, kalau ditekannya, diucapinnya pakai ujung lidah, maka keliru. Tidak tepat, tidak benar ya. Tapi harus yang zona penekanannya di sini ya. Di tepi lidahnya ke gigi geraham, ke dinding gigi geraham ya. Do, doi, bu, au, do, doi, bu, au. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita menekan di ujung lidah. Ini cuma nyentuh saja ini. Ujung lidahnya di pangkal gigi seri atas cuman nyentuh saja. Adapun zona penekanannya di sini. Ini titik-titik di zona penekanannya ini. Tepi lidah ke gigi geraham atas. Ya. Tepi lidah ke dinding gigi geraham atas ya. Biasanya yang paling mudah bagi orang ya, itu tepi lidah bagian yang kiri ya, sebelah kiri dengan tepi gigi geraham atas yang kiri ya. Bo, boy, bu. Adapun yang kanan jarang-jarang yang bisa. Mungkin bisa, ada orang bisa bo, itu, bo. Ada yang bisa, mungkin ada yang. Jadi yang paling mudah itu, kebanyakan orang paling mudah ya, disebutkan sama Imam Jazari apa Imam siapa gitu, bahwa yang paling mudah itu pakai yang kiri ya, yang kiri ke geraham yang kiri. Adapun yang kanan agak lebih susah. Terlebih yang kedua-duanya itu lebih susah. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat yang bisa hanya Umar dan Rasulullah ya, yang nempel dua-duanya gitu ke atas. Bo itu. Saya pun tidak bisa. Ketika saya ucapkan itu paling yang mengucapnya dengan yang kiri ya, yang sebelah kiri dengan lidah yang sebelah kiri dengan gigi geraham yang kiri. Nggak bisa dua-duanya saya. Jadi itulah yang seringnya yang paling mudah, yang kiri dengan lidah, tepi lidah yang kiri dengan dinding gigi geraham atas yang kiri. Nah, di sini salah satu atau kedua tepi lidah menempel pada gigi geraham atas ya. Mana yang paling mudah bagi teman-teman untuk melatihnya? Kalau dirasa sebelah kanan lebih mudah, maka tidak mengapa. Kalau dirasa sebelah kiri yang lebih mudah, ya silahkan ya. Atau kalau memang bisa kedua-duanya juga nggak masalah. Yang penting bunyi huruf do-nya tepat ya. Tapi di sini harus perhatikan, jangan sampai penekanan ketika mengucapkan huruf do-nya di ujung lidah. Tapi tekannya itu di sini, penekanannya di tepi lidahnya. Do, ke gigi geraham. Do, boy, bu, seperti itu ya.
Baik. Jelas ya teman-teman? Baik. Lanjut Mas Edi. Berikutnya masih pada makhraj tempat ya, masih lisan pada pembahasan lisan ya. Apa ini? Huruf apa ini? Huruf lam ya. Huruf lam ya. Sini mantuk masih yang tadi ya gambarnya ini. Ini masih yang tadi gambarnya Mas ini. Nah, ya, di sini disebutkan kedua ujung tepi lidah menempel pada gusi dan gigi bagian atas. Pada gusi dan gigi bagian atas. Perhatikan di sini gambarnya. Kalau di gambar nggak kelihatan ya. Jadi misalkan ini lidah. Kelihatan nggak teman-teman? Ujung tepi lidah itu sini. Kedua ujung tepi lidah di sini. Bukan ini ujung. Ini. Kedua ujung tepi sebelah sini. Ustaz, kamera Ustaz belum on loh. Belum on. Oh, belum on. Baik ya. Jadi misalkan ini ya, misalkan ini lidah, misalkan ini lidah. Kedua ujung tepi lidah itu di sini. Bukan ini ya, sini. Ya, itu huruf lam. La. La ya. Huruf lam ya. Jadi kalau mengucapkan huruf lam itu dari samping sini. Ujung tepi lidah sini. La. Jangan mengucapnya dari depan sini. Jangan lo. Jadi tebal. Tapi la. La dibuka dari samping sini. La. Al gitu ya. Jadi huruf lam itu keluar dari tepi ya. Tepi kedua ujung tepi lidah menempel pada gusi atas. Dan gigi bagian atas ya. Gusi atasnya. Gusi atas di sini. Baik. Jelas ya teman-teman ya? Tepi lidah. Lanjut Mas. Masih pada lisan ya. Berikutnya tempat keluarnya huruf berikutnya ya, yaitu ujung lidah menempel pada gusi seri atas. Ujung lidah, kalau tadi tepi lidah, kedua tepi lidah menempel pada gusi atas. Kalau ini ujung lidah, ini baru ujung lidah, sini ujungnya. Ya. Ujungnya lidah kita, torful lisan ya. Ujung lidah ya. Ujung lidah menempel pada gusi atas dan keluar darinya huruf apa? Huruf nun ya. Atau di bawah lam. La nggak bisa dikatakan di bawah lam karena lam itu kan dia keluar dari tepi lidah. Tepinya ya, tepi lidah ke gusi atas. Kalau ini ujungnya di sini. Di ujungnya ini ke gusi atas. La ya. Apa? An ya, seperti itu. Jelas ya teman-teman? Itu huruf nun ya. Sebagian para ulama memang ada mengatakan yang sama tempatnya gitu. Mereka mengatakan sama tempatnya antara huruf lam dengan huruf nun. Tetapi yang jelas di sini berbeda ya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari bahwa nun dan huruf nun dan huruf lam itu berbeda. Baik. Lanjut Mas. Jadi berikutnya yaitu tarful lisan ma fawqa as-sanil sufla. Ujung lisan, ujung lidah menempel pada sanaya sufla. Dua gigi seri bawah. Dua gigi seri bawah ya. Apa yang keluar dari sini? Keluar dari sini huruf sa, sad, sin, zai. Huruf sad, huruf sin, sama huruf zai ya. Keluar dari tarful lisan ma fawqa sanaya as-sufla. Bertemu dengan atau menempel pada ujung lidah menempel pada dua gigi seri bawah. Ujung lidah menempel pada dua gigi seri bawah. Baik. Ya. Perhatikan teman-teman di sini huruf sa. Semua ketiga huruf ini memiliki sifat sofir, tajam. Yang membedakan teman-teman, yang membedakan antara huruf ini ya, huruf sa, huruf sin, huruf zai. Huruf sa itu dia memiliki sifat isti'la, sementara huruf sin dan huruf zai tidak memiliki sifat isti'la. Tapi mereka sifat istifal, infitah ya.
Huruf sa itu memiliki sifat isti'la dan itbaq. Jadi bedanya kalau huruf sa itu dia terfokus, tidak hanya terfokus di ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bawah, tetapi pangkal lidahnya pun harus diangkat. Ya. Pangkal lidahnya pun harus diangkat sehingga dia bunyinya tebal. Isti'la, meninggi suara ke langit. Kemudian setelah meninggi, karena menyempit udara aliran suara itu, aliran napas, maka dia mengumpul di sini. Seharusnya ini ada bentuk taqa'ur, ada bentuk cekung nih, cekungan, di mana di situ tertampung suara ya atau nafas itu sehingga bertahan di sana dan tebal ya, bunyi tebal. Shad, sa, slai, su, sa, slai, su, seperti itu ya. Jadi tidak boleh dipisahkan. Tetap tajam bunyinya tetapi tidak tipis, tebal ya. Kalau huruf sin dia tipis. Jadi huruf sin dan huruf za itu lidah kita itu di bawah, merendah, datar, sejajar. Seperti kondisi lidah kita itu seperti waktu istirahat. Waktu istirahat itu waktu kita tidak membaca sesuatu, lagi diam. Begitulah kondisi kita ketika mengucapkan huruf sin. Sa, za. Jadi kondisi lidahnya itu sejajar. Ya. Seperti itu. Jelas ya teman-teman ya? Lanjut. Mas Edi. Masih pada makhraj lisan ya, tepat keluarnya apa huruf yaitu al-lisan, masih pada lisan, cuman ini bagian yang keberapa nih, yang ke-8 ya, yang ke-7 yaitu apa ini, awal punggung ujung lidah pada posisi dua gigi seri atas. Awal punggung ujung lidah pada posisi dua gigi seri atas ya. Awal punggung ujung lidah itu misalkan gini, ini ujung lidah. Punggungnya mana punggungnya? Bawah apa sini? Sini ya. Punggungnya sini apa sini, teman-teman? Pokoknya punggungnya, awal punggungnya menempel pada posisi dua gigi seri atas. Ya. Dua gigi seri atas. Pada ini kok dua gigi seri atas? Bukan dua gigi seri atas. Seharusnya gusi, dia mah gusi ya, kayak gusi. Dia kayak gusi, sama kayak tadi apa? Sama kayak nun dan lam ya. Ra itu dia masih ke gusi ya, bukan ke gigi seri atas. Kalau gigi sini ini ke gusi ya. Huruf ra muraqqaqah dan ra mufakhamah. Di sini perhatikan gambarnya teman-teman. Huruf ra muraqqaqah. Bentuk lidah kita ketika mengucapkan huruf ra yang tipis, ra al-muraqqaqah, ra yang tipis seperti ini. Jadi pangkal lidahnya tidak terangkat. Ya, tidak terangkat. Ra ya, misalkan sir. Ini ra-nya tipis. Ri, nggak terangkat pangkal lidahnya. Ri, ir, ri, gitu. Kalau huruf ra mufakhamah dia terangkat. Kemudian membentuk cekungan di sini, taqa'ur. Ada taqa'ur. Ada cekungan antara pangkal lidahnya dengan ujung lidahnya. Di sini berkumpul, jadi nanti suara itu berkumpul di sini. Nah, ya. Maka dia terjadi tebal. Ra, Allah, 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 gitu ya. Ra, ya. Perhatikan teman-teman huruf ra. Orang Indonesia ya, tanpa terkecuali semua orang Indonesia, ya. Seringkali ya, secara umum orang Indonesia itu sering sekali mereka mengucapkan huruf ra yang berharokat fathah, ya, dengan memenyongkan bibir ke depan. Ro gitu. Ro, ini keliru. Ini namanya tidak mengucapkan huruf ra seperti orang Arab. Huruf ra yang orang Arab itu tidak dimonyongkan bibir ke depan. Ya, karena huruf ra itu keluar dari awal punggung ujung lidah menempel pada gusi atas, maka tidak ada kaitannya dengan bibir monyong, dengan bibir maju. Ya. Maka ketika kita mengucapkan huruf ra, pastikan bibir kita tidak maju ke depan. Bukan ro, salah, tapi ra, ini, ra, angkat lidahnya ke gusi atas.
Ra, ya, ra. Nggak boleh ro atau ro. Salah ya. Itu namanya pengucapan R Indonesia. Ya. Kita harus mengucapkannya dengan pelafalan yang benar seperti orang Arab. Ra. Gitu. Baik. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut. Kemudian berikutnya yang ke-8 masih di lisan ya. Masih di lidah, bagian lidah. Yang ke-8 tarful lisan ma'a usul tsanaya al-'ulya. Ujung lidah menempel pada usul tsanaya al-'ulya. Pangkal gigi seri bawah. Dua pangkal gigi seri atas, bukan bawah, seri atas ya. Usulnya, pangkalnya. Apa keluar di situ? Ya. Huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Ujung lidah di sini punggung ujung lidah menempel pertemuan pada dua gigi seri atas dan gusi. Ya. Ya, tarful lisan ma usul tsanaya al-'ulya. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi dua gigi seri atas. Ya. Itu huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Ya. Ketiga huruf ini keluar dari situ. Dari ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri, pangkal kedua gigi seri atas ya. Tepatnya pertumbuhannya itu, pertumbuhan gigi tersebut ya. Huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Yang membedakan antara ketiga huruf ini, huruf ta ini dia memiliki sifat isti'la ya atau idbaq ya. Sehingga harus diangkat pangkal lidahnya. Dia tebal, huruf ta itu tebal. Maka pangkal lidahnya harus diangkat. Ya, ta, ta. Ya. Sementara huruf dal, huruf ta dia tidak ya, pangkal lidahnya tidak diangkat. Karena huruf dal, huruf ta itu memiliki sifat istifal ya, infitah. Jadi sejajar. Lidahnya itu sejajar ya. Sejajar rata gitu. Itu rata. Seperti kita sebelum mengucapkan apa-apa ya seperti itu. Da gitu. Kondisinya. Ta gitu. Setelah kita ucapkan kondisi lidah kita itu rata ya. Kalau to enggak, to masih mengangkat pangkal lidahnya. Baik. Lanjut Mas Edi. Kemudian berikutnya masih pada makhraj lisan ya. Bagian lisan yang ke berapa ini, yang ke-8. Tarful lisan masih yang tadi ini. Mas Edi, lanjut lagi. Ini huruf sa, Ustaz. Ya? Huruf sa. Kenapa? Huruf sa. Ini yang muncul di saya masih huruf to. Bukan ya? Oh, ini gambarnya masih huruf to ya? Loading, Ustaz. To. Oh, gambarnya to tapi ininya visualnya sana, Ustaz. Oh, gitu. Toib. Di sini huruf sa, huruf za dan huruf wa. Ya. Berarti ini nggak dikasih gambar ini. Salah visualnya ya, Ustaz. Salah visualnya. Aduh, gimana nih? Toib ya, huruf sa, huruf za, huruf wa. Ya. Punggung ujung lidah menempel pada dua ujung gigi seri atas. Ya. Punggung ujung lidah menempel pada dua ujung gigi seri atas. Itu huruf sa dan huruf za juga huruf wa. Punggung ujung lidah menempel pada dua ujung gigi seri atas. Dua ujung. Nah, ujung di sini. Kalau pangkal tadi pas pertumbuhannya itu. Kalau ujung di sini. Ujung gigi seri atas. Ya. Tempelkan punggungnya. Za, sa, za. Kalau untuk pemula ya biar terbiasa gitu. Nggak apa-apa dikeluarin banyak gitu. Nggak apa-apa. Kayak gini. Za, sa, gitu nggak apa. Untuk melatih. Dibanyakin aja keluar biar jelas gitu huruf sa dan za-nya. Kemudian huruf dha ini teman-teman
dia karena memiliki sifat isti'la atau memiliki sifat idbaq, pangkal lidahnya terangkat atau suaranya terangkat ke langit. Allah bersamaan dengan punggung ujung lidahnya menempel pada ujung gigi seri atas, bersamaan dengan itu pula pangkal lidahnya terangkat. Itu huruf Allah. Ya, membedakan antara antara Allah dengan kedua huruf ini, huruf sa dan za. Huruf sa dan za itu dia tidak ada pengaruhnya dengan pangkal lidah. Tetapi huruf Allah kita ketika mengucapkannya, setelah kita tempelkan ujung lidah kita pada ujung gigi seri ujung lidah kita pada ujung gigi seri atas, juga pangkal lidah kita angkat. Itu huruf Allah. Wai, sehingga punya tebal. Wai, ya, ketika harakat kasrah misalkan wai, maka harus berbeda bunyinya dengan huruf za berbaris kasrah. Zi, ini wai, ini zi, ya. Zi, wai, zi, ya. Seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman? Baik, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terbanyak, yang keempat ya, dari makhraj huruf. Dari tempat secara garis besar ya. Jadi ada yang al-jawf, al-halq, kemudian al-lisan, yang ketiga, yang keempat sekarang asy-syafatan, yaitu tempat keluarnya makhraj huruf itu asy-syafatan, yaitu bibir. Bibir ya. Dari sini keluar huruf apa saja yang keluar dari sini, dan huruf apa saja yang keluar dari sini, mari kita baca bersama. Di sini fa, huruf fa, ya. Fa, waw, mim, dan ba. Bibir itu keluar adanya huruf fa, waw, mim, dan ba. Ada perinciannya berikut ini. Ya. Kita baca. Al-fa takhruju min atrafis thanaya al-ulya. Enggak kelihatan ini. Enggak kelihatan, Mas. Jadi, coba lagi. Tukhraju min atrafis thanaya al-ulya ma'a batni syafah as-sufla. Itu dikeluarkan dari ujung gigi seri atraf thanaya al-ulya. Tukhraju min atrafis thanaya al-ulya ma'a batni syafah. Oh ya. Ini dikeluarkan dari perut bagian dalam. Batni syafah itu perut bagian dalam. Perut bibir bawah bagian dalam. Perut bibir bawah, bukan perut, bibir bawah bagian dalam menempel pada ujung gigi seri A atas. Dua ujung gigi seri atas. Bibir bagian bawah nih. Bibir dalam bagian bawah. Bibir bawah bagian dalam nih. Ya. Menempel pada dua ujung gigi seri A atas. Maka dari situ keluar huruf fa. Fa, fi, fu, af. Fa, fi, fu, af. Begitu ya teman-teman. Jangan sampai kita mengucapkan huruf fa itu terlalu kaku. Misalkan pa, pi, pu. Salah. Itu namanya bacanya nggak pakai bibir bagian bawah ya, bibir dalam bagian bawah menempel pada ujung gigi seri ya, enggak seperti itu. Itu namanya menempelkan kedua bibir saja, itu pa, pi, pu. Salah ya, itu huruf p dalam bahasa Indonesia. Maka perhatikan kalau kita mengucapkan huruf fa dalam bahasa Arab, kita harus mengeluarkan hamas, bunyi angin, berangin. Fa, fi, fu, af ya. Agak dilemaskan bibirnya. Bibir bawah bagian dalam menempel pada ujung gigi seri A atas, dilemaskan. Pengucapannya dilemaskan. Dikasih angin atau nafas itu lewat. Ya, fa, fi, fu, af, seperti itu. Baik. Kita lanjut. Kemudian al-waw. Waktunya Ustaz. Enggak lihat jam aneh. Oh, saya juga nggak ngelihat. Astagfirullah. Kita lanjut sedikit ya. Kita teskan dulu ya nih ya.
Taib. Al-waw, huruf waw. Takhruju bistidarati syafatain ma'a irtifa'i aqsal lisan. Sekarang huruf waw juga keluar dari bibir ya. Tapi persisnya gimana persisnya? Dari bibirnya itu keluar gimana? Takhruju bistidarati asyafatain. Yaitu dia keluar dengan membentuk bulatan pada kedua bibir. Ya. Seperti di gambar ini. Jadi itu huruf waw. Monyongkan dulu bibir ke depan. Wa atau misalkan apa? Wa, wi, ya. Ma'artifa'il aqsal lisan, juga mengangkat pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya diangkat. Setelah monyongkan bibirnya ke depan, membuat bentuk celah bulatan gitu. Istidarah itu bulatan lingkaran. Setelah dimonyongkan bibirnya ada lingkaran ya. Kemudian pangkal lidahnya diangkat. Ya. Wa, wi, ya. Au gitu ya. Itu huruf waw ya. Dia harus jelas keluarnya. Dari situ dibuat lingkaran di mulut itu. Untuk lingkaran di mulut, di bibir, kedua bibir ya, setelah monyong ya. Kemudian pangkal lidahnya diangkat. Baik. Dua bibir monyong ke depan dan sedikit celah ya. Buat bundaran atau lingkaran celah ya, celah udara lewat. Baik. Gimana teman-teman? Kita cukupkan sampai sini ya. Jelas ya, benar jelas ya apa yang saya sampaikan? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya terkait huruf ta, dal sama fo. Itu ujung lidah itu nyentuh gigi seri atas nggak Ustaz? Apa huruf apa tadi? Ta, dal sama fo. Sama to atau so? To, fo. To. Ya, itu ujung lidahnya nyentuh gigi seri atas nggak? Pangkalnya. Pangkalnya? Menyentuh pangkal gigi seri atas apa cuma pertemuan antara gusi sama gigi seri atas? Ta. Kalau huruf menempel ya, nggak bisa nggak menempel, pasti menempel ya. Pertemuan sama pangkalnya menempel. Tapi menyentuh giginya nggak Ustaz? Ta, to, menyentuh ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, ya terima kasih untuk teman-teman sekalian yang mau bersabar ya. Mau bersabar mendengarkan sampai sudah cukup lama kita belajar ya. Semoga apa yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah dan kita bisa mengamalkannya. Dan semoga bermanfaat. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini sampai sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.